Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Karisma Permadani sebagai tentor asistensi UAS mata kuliah Mikroekonomika Pengantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal UAS mata kuliah Mikroekonomika Pengantar tahun lalu. Soal yang pertama, dalam teori produksi atau perilaku produsen, muncul problem dualitas, yaitu memaksimumkan output ataukah meminimalkan biaya. Jelaskan dua konsep tersebut dan jelaskan mana yang layak bagi seorang produsen. Jawabannya, memaksimumkan output merupakan memaksimalkan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan meminimalkan biaya merupakan menekan biaya produksi seminimal mungkin. Hal ini memang saling berhubungan agar laba yang didapat bisa mencapai titik maksimal. Namun dalam jangka waktu yang panjang memang tidak terlalu bagus untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Kedua cara tersebut memiliki resiko yang kurang baik bagi kemajuan perusahaan, karena perusahaan harus fokus terhadap pelanggan tetap. Karena dengan hal tersebut, kita tidak perlu mengeluarkan dana ataupun biaya yang besar untuk biaya pengiklanan produk. Kemudian, fokus terhadap kualitas dan layanan agar pelanggan melakukan repeat order terhadap produk perusahaan. Kemudian melakukan efisiensi penggunaan bahan baku dan menjaga kualitas produk suatu perusahaan. Soal nomor 2, berkenaan dengan tahapan proses produksi, mengapa produsen lebih memilih beroperasi dalam tahap 2 dibandingkan tahap 1 dan tahap 3? Jawabannya, pada tahap 1, yaitu tahap yang dibatasi oleh titik asal sampai titik maksimum rata-rata, yaitu pada saat produksi marginal atau MP sama dengan produksi rata-rata atau AP. Pada tahap ini dikatakan produksi belum efisien karena produksi rata-rata masih dapat naik. Penambahan faktor produksi masih menyebabkan kenaikan produksi total. Kemudian pada tahap 2, yaitu tahap yang dibatasi oleh titik pada saat produksi rata-rata atau AP mencapai titik maksimum sampai dengan pada saat produksi total atau TP mencapai maksimum. Tahap ini adalah tahap rasional untuk berproduksi, karena penambahan faktor produksi masih menyebabkan kenaikan produksi total. Kemudian pada tahap 3, yaitu tahap di mana produksi total atau TP terus menurun dan produksi marginal atau MP mulai negatif. Tahap ini dikatakan tidak rasional bagi produsen untuk berproduksi, karena pada tahap ini penambahan faktor produksi yang bersifat variabel tidak lagi menaikkan produksi, tetapi justru menurunkan total produksi atau TP. Soal nomor 3, jelaskan kenapa perusahaan harus melakukan inovasi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hal itu, saya akan menjelaskan arti dari inovasi sendiri. Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, atau praktek yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Nah, perusahaan harus melakukan inovasi karena dengan berinovasi, suatu perusahaan akan terus berkembang dan menciptakan produk yang sesuai kebutuhan zaman. Tidak hanya itu, dengan berinovasi,
maka produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan sehingga akan memiliki daya tarik tersendiri di mata konsumen. Selanjutnya, soal nomor 4, sebutkan ciri-ciri kurva isokuan dan isokos. Mengapa isokuan tidak pernah berpotongan? Jawabannya, kurva isokuan melambangkan kuantitas produk, sedangkan isokuan memperlihatkan total biaya produksi. Ciri-ciri dari kurva isokuan sendiri, yang pertama memiliki kemiringan negatif, kemudian jumlah output atau hasil produk ditunjukkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan, antara garis kuan satu dan yang lainnya tidak pernah mengalami perpotongan. Kemudian ciri-ciri dari kurva isokos, yang pertama, kurva sama dengan kurva anggaran dalam teori perilaku konsumen. Lalu, kurva menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Kurva isokuan tidak pernah berpotongan karena kurva yang berpotongan akan menyatakan pilihan yang tidak konsisten dan tidak rasional antara dua faktor input oleh perusahaan. Soal nomor 5, jelaskan konsep utilitas dan bagaimana mengukur tingkat utilitas. Utilitas merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh dari seseorang individu dari mengonsumsi suatu barang atau telah melakukan suatu aktivitas. Cara menghitung tingkat utilitas yaitu dengan menggunakan persamaan MUX per PX sama dengan MUY per PY. Keterangannya, MUX merupakan marginal utility barang X, kemudian MUY yaitu marginal utility barang Y, PX merupakan barang per unit barang X, PY merupakan harga per unit barang Y. Penjelasannya, marginal utility yaitu kepuasan tambahan yang didapat oleh seseorang dari tambahan unit barang yang dikonsumsinya. Karena tujuan seseorang dalam mengonsumsi sebuah produk yaitu untuk mencapai kepuasan. Namun untuk produk jenis jasa sangat sulit dihitung tingkat kepuasannya. Soal nomor 6, buktikan berlakunya the law of diminishing return dengan menggunakan pendekatan konsep of volume profit relationship lengkap dengan kurva dan penyelesaiannya. Jawabannya, the law of diminishing return ditemukan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, yaitu David Richards. David Richards mengemukakan bahwa jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing return. Tapi pada titik tertentu hasil lebih yang kita peroleh akan semakin berkurang atau diminishing return. Nah, ini merupakan grafik dari law of diminishing return. Saya misalkan di sini seseorang membudidayakan wortel di lahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu input tentu akan menunjang keberhasilan panen wortel tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah pupuk tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apalagi pupuk yang dipakai proporsionalnya, maka hasil panen pun akan lebih baik.
Sebaliknya, jika pupuk terus-menerus ditambah, justru akan menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhannya, sehingga yang terjadi panen wortel pun akan menurun. Soal nomor 7, mengapa individualence curve bisa berubah? Jelaskan masing-masing dengan pendakan kurvanya. Individualence curve bisa berubah karena kepuasan konsumen tidak dapat diukur dengan satuan. Tingkatan kepuasan hanya dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Pendekatan curve menekankan pada perbandingan kepuasan yang diperoleh konsumen terhadap berbagai pilihan konsumen, tanpa perlu mengetahui seberapa besar kepuasan dari konsumen itu sendiri. Soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud pasar. Jelaskan pula ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Mengapa model pasar ini dipelajari? Pasar adalah proses hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah suatu barang atau jasa yang dijual dan dibelikan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Kedua, barang yang dijual sejenis, serupa, dan mirip. Ketiga, penjual bersifat pengambil harga. Keempat, harga ditentukan mekanisme demand dan supply. 5. Mudah masuk keluar pasar. Model pasar ini dipelajari karena digunakan sebagai landasan berpikir bagaimana para pelaku ekonomi menjalankan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai sebuah harga pasar yang nantinya akan digunakan dalam rangka mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya nomor 9, terdapat grafik sebagai berikut. Diketahui PL 4000 dan PK 5000. Pada isokuan 1 terdapat 2000 Ki atau 2000 unit dengan keterangan A, titik A itu 6 merupakan L dan 10 merupakan K. Kemudian B, 5 merupakan L dan 9 merupakan K. C, 6 merupakan L dan 8 merupakan K. Pada isokuan 2 itu terdapat 3000 Ki atau 3000 unit dengan D, E, dan F. Lalu pada isokuan 3 terdapat 40.000 Ki dengan keterangan GHI, titik GHI. Kemudian PL 2000 dan PK 3000. Diketahui rumus TC sama dengan PL plus K, rumus AC sama dengan TC per Ki, rumus TR sama dengan P kali Q. Kemudian untuk rumus laba itu sama dengan TR min TC. Namun pada soal hanya hitunglah TC dan AC masing-masing titik koordinat L dan K tersebut dan titik minimum yang mana yang dipilih dan alasannya mengapa. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari TC, yang mana rumusnya sudah diketahui PL plus PK. PL 4000 plus PK 5000 sama dengan 9000. Kemudian kita mencari AC dengan rumus TC per Q. Pada grafik
Q1 diketahui 3.000, kemudian Q2 diketahui 4.000 unit, kemudian Q3 diketahui 5.000 unit. Untuk mempermudah pengerjaan, kita membuat tabel. Untuk nilai TC itu sama 9.000, kemudian untuk Q itu kita sesuaikan dengan yang ada di grafik. Untuk pengerjaan AC yaitu TC per Q, yang mana 9.000 dibagi 3.000, yaitu AC-nya 3, kemudian 9.000 dibagi 4.000, AC-nya 2,25, kemudian 9.000 dibagi 5.000, AC-nya 1,8. Untuk menghasilkan output pada tingkat Q, kita dapat menggunakan anggaran sebanyak I3. Namun penggunaan anggaran isokos I3 akan terasa kurang efisien, sebab untuk menghasilkan output isokwon Q dapat digunakan biaya yang lebih murah, yaitu pada anggaran isokos I2. Lebih tepatnya di titik E dengan penggunaan modal sebanyak 9 dan tenaga kerja sebanyak 7. Titik E menjadi paling efisien di mana isokos dan isokwon bersinggungan. Isokos yang paling minimum dan isokwon yang maksimum. Untuk soal nomor 10, diketahui grafik yang ada di PPT. Untuk vertikal yaitu merupakan P atau price, kemudian yang horizontal itu merupakan Q atau kuantitas. Nah, ini diketahui P itu 10, kemudian P aksennya 8, Q sama dengan 200. Kemudian untuk soalnya, hitunglah daerah TR, TC, laba baik secara absolut ataupun relatif, kardinal atau ordinal. Nah, dalam soal itu diketahui rumus TR sama dengan P kali Q, rumus TC sama dengan P aksen dikali Q. Nah, tadi diketahui bahwasanya P itu 10, kemudian Q itu 200, kemudian untuk P aksen itu 8. Nah, untuk TR rumusnya P dikali Q, yang mana P itu 10 rupiah dikali Q 200 unit, yaitu hasilnya 2000. Kemudian untuk TC rumusnya P aksen dikali Q, P aksennya 8 rupiah, kemudian dikali 200 untuk Q-nya atau unitnya, dan hasilnya 1600. Untuk laba itu dilambangkan P, yang rumusnya TR min TC, yang mana TR itu rumusnya P dikali Q, kemudian dikurangi TC yaitu P aksen dikali Q. 10 rupiah dikali 200 min 8 rupiah dikali 200 sama dengan 2000 dikurangi 1600, jawabannya 400. Nah, laba 400 ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Dan untuk grafik yang ada di soal itu termasuk relatif, karena grafik itu menunjukkan suatu penilaian hal atau benda yang belum memiliki nilai tetap atau dapat berubah dari waktu ke waktu. Kemudian grafik yang ada di soal itu juga termaksud ke dalam ordinal, yang mana grafik itu menggunakan individuance curve, yang mana kurva yang dapat menggambarkan kombinasi pilihan
yang dapat dilakukan dari mengonsumsi dua jenis barang. Demikian pembahasan soal UAS asistensi tahun lalu. Jangan lupa belajar. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.